Halo sahabat Duniaku dan kawan-kawan semuanya, selamat datang di Dunia Gua Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bakteri starter. Kenapa kami membahas bakteri starter? Karena kami adalah salah satu orang yang sangat percaya dan sangat menganggap bakteri starter itu adalah suatu hal yang wajib. Titik, no debat untuk aquascape. Meskipun di luar sana masih banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa bakteri starter ini merupakan suatu hal yang tidak penting untuk aquascape atau sesuatu hal yang tidak perlu untuk digunakan di dalam aquascape. Kalau kalian adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kami dan menganggap bahwa bakteri starter itu memang tidak penting untuk aquascape, maka video ini adalah video yang sangat tepat untuk kalian semua, karena di video kali ini kalian akan mengetahui alasan-alasan mengapa bakteri starter itu sebenarnya sangat penting untuk aquascape dan sangat wajib, no debat, untuk digunakan di dalam aquascape. So, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kalian bisa follow dulu Instagram kami di @duniaqua atau di @trditya. Kalian bisa DM ke kami tentang topik-topik yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Bakteri starter. Buat kalian yang belum tahu ya sebenarnya bakteri starter itu apa, kita akan coba mendefinisikannya sedikit ya, bahwa bakteri starter adalah satu senyawa yang mengandung unsur bakteri baik. Peletakannya biasanya di awal setup dan ditaburkan di dasar akuarium atau di dasar tank. Tetapi jika kita sudah terlanjur tidak menggunakan bakteri pada saat setup, bisa juga kita melarutkannya di dalam air, kemudian kita meneteskannya atau menuangkannya di dalam aquascape yang sudah berisi air atau sudah full dilakukan setup. Fungsi dari bakteri starter sendiri, karena tadi di awal kita menyebutkan bahwa bakteri starter ini mengandung bakteri baik, maka fungsi utamanya adalah sebagai bibit dari bakteri baik, di mana bakteri-bakteri ini akan berperan dalam proses penguraian zat yang ada di dalam aquascape, yaitu zat-zat yang tidak berguna sehingga memang harus diuraikan. Tanpa adanya bakteri, maka proses sirkulasi atau proses penguraian di dalam aquascape juga akan terganggu. Nah, dari fungsi inilah maka muncul pro kontra tentang penting dan tidak pentingnya bakteri starter untuk aquascape. Untuk orang-orang yang menganggap bakteri starter ini tidak penting, alasannya adalah karena aquascape ini merupakan ekosistem hidup di mana di dalamnya ada interaksi-interaksi antar makhluk hidup. Sehingga karena adanya proses kehidupan di sana, adanya interaksi antar makhluk hidup di sana, maka pertumbuhan bakteri baik itu pasti akan terjadi, atau bakteri baik itu pasti akan tumbuh meskipun dalam kurun waktu yang mungkin lama atau bisa jadi juga cepat. Sehingga tanpa perlu kita meletakkan bakteri starter, bakteri tetap akan tumbuh dan penguraian zat-zat yang tidak berguna oleh bakteri juga tetap akan terlaksana di dalam aquascape yang tidak diberi bakteri starter. Pernyataan tersebut memang benar dan kami juga percaya dengan pernyataan tersebut bahwa bakteri baik khususnya itu pasti akan tumbuh di dalam aquascape meskipun kita tidak memberikan bakteri starter. Tetapi ada salah satu poin yang membuat kami tidak percaya atau menjadi tidak setuju dengan tidak menggunakan bakteri starter dalam pembuatan aquascape. Karena dengan tidak meletakkan bakteri starter atau tidak menggunakan bakteri starter, maka kemungkinan bakteri untuk tumbuh itu menjadi kecil. Karena bakteri sendiri akan tumbuh normal itu tentunya memakan waktu yang mungkin tidak cepat, sehingga tanpa adanya bakteri starter, maka pertumbuhan bakteri di dalam aquascape akan menjadi semakin lama. Semakin lama pertumbuhan bakteri baik tentunya akan membuat penguraian juga menjadi urung untuk terlaksana, dan membuat aquascape yang kita buat tanpa bakteri starter itu akan menjadi semakin lama proses kemecerannya atau proses kesetimbangannya. Padahal ketika aquascape itu belum mature atau belum setimbang, maka ancaman-ancaman dari alga ataupun penyakit-penyakit itu masih sangat tinggi karena penguraiannya masih belum sempurna.
Pada saat proses penguraian belum sempurna dan aquascape belum setimbang, tentunya keindahan juga belum bisa tersaji dengan maksimal. Padahal aquascape itu dibuat dalam rangka untuk menunjukkan keindahan atau untuk dinikmati keindahannya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, jika proses kemecerannya atau proses kesetimbangannya lama, tentu proses untuk menikmatinya juga akan semakin lama. Sebagai penikmat ataupun pemilik aquascape, tentu kita akan membuang-buang waktu untuk bisa menikmati aquascape kita karena belum indah, belum optimal, belum mature, dan tentunya masih mungkin untuk terserang oleh penyakit dan alga. Maka dari itu, bakteri starter fungsinya menjadi sangat penting dan menjadi sangat wajib untuk digunakan di dalam aquascape. Tentunya agar proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri baik dapat cepat terlaksana dan aquascape dapat cepat mature tentunya. Dan kembali lagi, tujuan dibuatnya aquascape yang adalah untuk menikmati keindahannya atau diciptakan untuk kita bisa menikmati keindahannya. Tentu dengan adanya bakteri starter dapat mempercepat waktu untuk kita bisa menikmati aquascape yang kita buat. Jadi dari alasan-alasan itulah yang membuat kami sangat-sangat setuju bahwa aquascape itu wajib menggunakan bakteri starter. Bahkan tidak boleh didebat lagi bahwa aquascape memang membutuhkan bakteri starter. Mungkin seperti itu dulu video kami tentang bakteri starter ini, tentang betapa pentingnya bakteri starter untuk aquascape. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita terhadap aquascape. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.